Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut, dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kehidupan nelayan Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat menuliskan hal-hal penting yang terdapat pada setiap paragraf. Berikut ini beberapa hal penting dari bacaan pada setiap paragraf. Sahabat cerdas, kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan.
Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan melakukan proses jual beli. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti kota atau daerah pegunungan. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, tahukah kalian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut? Nah, berikut ini beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Pertama, nelayan berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Kedua, juru lelang berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Ketiga, pedagang berperan membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Keempat, buruh atau kuli angkut berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Sahabat cerdas, tentu kalian tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Berikut ini hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat pada kegiatan pelelangan ikan. Pertama, nelayan. Hak mendapat uang dari penjualan ikan. Kewajiban menyediakan ikan dengan kualitas baik dan memelihara laut. Kedua, juru lelang. Hak mendapat honor atau imbalan dari jasa melelang. Kewajiban membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Ketiga, pedagang. Hak mendapat atau membeli ikan dengan kualitas baik. Kewajiban membayarkan uang sesuai kesepakatan lelang. Keempat, buruh atau kuli angkut. Hak mendapat upah atau honor atas jasa angkut. Kewajiban mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2 dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.